Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami mohon pencerahan Roh Kudus, membuka pikiran dan hati kami, serta memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Firman Tuhan ini saya beri tema, biji mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mata adalah bagian tubuh manusia yang sangat vital dan berharga. Matius mencatat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 22a, mata adalah pelita tubuh. Berbagai upaya akan kita lakukan untuk menjaga dan melindungi mata kita dari segala macam gangguan, baik itu debu atau ancaman dari benda-benda lainnya. Bahkan tak seorang pun kita izinkan untuk menyentuh mata kita. Jadi tak terbayangkan bila kita sebagai orang percaya, umat tebusan Allah, disebut sebagai biji mata Tuhan. Pastilah kita orang yang sangat istimewa bagi Tuhan dan diperlakukan secara khusus oleh Tuhan, seperti tertulis Sakaria pasal 2 ayat 8. Siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Artinya Tuhan melindungi kita dan Dialah pahlawan kita. Hal ini seharusnya membawa kita kepada penyerahan total hidup kita kepada Tuhan dan hidup dalam ucapan syukur senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sembarang orang berani berkata kepada Tuhan agar memeliharanya seperti biji matanya apabila ia tidak memiliki hubungan yang karib, hubungan yang baik dengan Tuhan. Daud berani berkata demikian karena ia memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga ia senantiasa mempersilahkan Tuhan menyelidiki dan mengoreksi hatinya. Tidak ada sesuatu pun yang ia sembunyikan di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa setiap orang, tubuhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, termasuk hatinya. Mazmur 139 ayat 1. Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Daud tidak takut bila hatinya terus dikoreksi dan diselidiki oleh Tuhan, sehingga dia sendiri mengundang Tuhan untuk melakukannya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 23. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa mata Tuhan tak dapat dikelabui. Dia dapat melihat keberadaan hidup kita sampai ke relung-relung hati yang terdalam. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak benar atau dosa, berkatalah jujur di hadapan Allah dan beri kesempatan agar Roh Kudus memimpin seluruh hidup kita ke jalan yang benar. Bila Roh Kudus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, responilah dengan iman disertai ketaatan. Sebab untuk menjadi biji mata Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang berkenan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Taat melakukan kehendak Tuhan adalah langkah untuk menjadi biji matanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yakinkanlah kami ya Tuhan, agar dalam masa-masa yang sulit, kami tetap berserah penuh kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan dan hidup dalam ucapan syukur. Kami percaya bahwa ketika kami mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menaati akan segala perintah-Mu dalam hidup kami, maka Tuhanlah yang berkenan melindungi, memimpin seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.